Banyak banget ya. Marathon Eh, kayaknya. iya, Last Dance. Last Dance. Kenapa? Suka nggak sama film? Em, saya juga seneng sport dan saya suka Michael Jordan dan film itu tentang Michael Jordan. Oke. Terakhir kalau yang luar ke Korea, tapi kalau yang dalam Jogja kayaknya, Jogja Bali ya. Karena di dua tempat itu ada bisnis saya. Oke, soal tadi ya. Bisnis. Oke. Nah, Jogja memang makanannya menarik, makanan tradisionalnya dan gaya hidupnya mereka santai tapi tetap persisten, tetap ikhtiar, tetap usaha untuk mendapatkan selalu yang terbaik. Gitu kalau buat yang di Jogja ya. Tergantung umur. tergantung why. Iya. Kenapa tuh? Karena kalau Jogja itu enak setelah di atas umur 50-an kayaknya, 50, 60 tuh oke. Karena semuanya menjadi lebih slow gitu. Gitu. Kalau di bawah itu mending Jakarta ya. Mending kemana-mana. Saya penggemar seluruh musik sebenarnya. Cuman tergantung mood. Kalau misalnya lagi bikin resep saya pakainya EDM. Tapi kalau misalnya lagi ngelihat hitungan keuangan saya pakainya jazz gitu ya. Kalau misalnya lagi mau tidur pakainya saksofon. Waduh. Suruh nyanyi bingung. Hah? Cuma instrumental semua. Iya. Karena masih musik yang bener. Iya. Sebenarnya sih yang paling saya pengenin dan yang paling kangenin adalah keliling Indonesia untuk nyari bahan-bahan makanan Indonesia. Itu yang paling saya kehilangan sih gitu ya. Kalau misalnya ke luar negeri untuk wisata mungkin itu masih bisa ke pending ya. Tapi kalau misalnya ke Indonesia tuh bener-bener kangennya tuh udah bener-bener pengen blusak-blusuk masuk lagi hutan nyari bahan-bahan aneh gitu loh. Itu yang berat begitu karena biasanya saya setiap sebulan 2 bulan tuh udah pasti jalan. Yang paling saya kangenin mungkin karena saya seringnya ke Jailolo ya, memang Jailolo. Bahannya lebih tepatnya bahannya gitu karena kalau kulinernya sih mungkin nggak sekaya Sumatera Barat, tapi secara aneh-anehnya di Indonesia Timur jauh lebih aneh. Banyak. Kalau dari segi yang paling jenisnya paling macam-macam itu di Kalimantan. Di Kalimantan itu nggak ada duanya. Even sama luar negeri pun beda banget. Gitu. Jadi dari setiap dusun ke dusun yang lainnya aja juga udah beda-beda banget. Misalnya kayak kita tahu orang Madan juga makan rotan dan umbut ya? umbut. Jenisnya cuma satu itu dan di daerah lain ada juga yang makan umbut mirip juga. Tapi kalau yang di daerah kayak Katingan ada 60 jenis gitu untuk umbut-umbut itu segala macam gitu. Ditambah lagi juga bahan-bahan yang lainnya gitu kayak si daun bekai, daun sekubak yang buat vetsinnya mereka itu juga waduh dahsyat banget. Itu pertanyaan sebenarnya paling sulit karena saya akan balikin lagi makanan Indonesia yang asli makanan kayak apa gitu karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terinfluence dengan banyak negara ya, ada Cina, ada Portugis, ada India, ada Spanyol gitu, tergantung daerahnya. Jadi ketika ditanya the best apa, kayak nanya anak kamu yang paling favorit yang mana, bisa jawab nanti. Iya gitu. Ini sebuah makanan Indonesia gitu. Jadi kalau favorit sebenarnya yang paling banyak ceritanya karena memang mirip dengan satu negara di Eropa gitu ya. Dari yang saya keliling Indonesia memang dari semua daerah di Indonesia orang yang paling sangat bangga dengan makanannya salah satunya adalah orang Sumatera Barat. Karena mungkin karena mereka budayanya memang perempuan lebih tinggi ya, matrilinear. Nah dia jadi selalu mengumpamakan itu makan itu adalah perayaan yang paling tinggi. Apakah buat keluarga, apakah buat tamu, ketika udah diajak makan ke rumahnya, itu berarti sudah sangat welcome. Dan mereka sangat mengerti tentang budaya makanannya. Gitu. Dan selalu diturunkan ke anak cucunya lewat pantunnya, lewat cerita-ceritanya.
gitu. Di tempat lain tidak se-hardcore mereka, intinya sih gitu. Jadi kalau buat nyari makanan yang masih turun-menurunnya bagus, ya Sumatera Barat. Yang pasti sih satu, pisau saya, ya. Karena made to order, sesuai sama yang saya mau. Terus kedua, cobek, ya, cobek. Ketiga, langsam. Saya punya 3 apa 4 cobek, macam-macam. Jadi ada yang satu dari marmer, yang satu dari batu juga dari Sumatera Barat, gedenya semeter. Terus satu lagi juga yang kotak Sumatera Barat juga, karena saya seneng cara mereka nguleknya ya. Itu yang kotak, yang batu kotak gitu, yang yang kayak dia. Wah, itu juga enak dan cepet ngerjainnya. Indonesia. Karena saya orang Indonesia dan seneng makanan Indonesia. Mantap, NKRI. Cook food. Satu klepon, pisang bakar, terus satu lagi bubur kampiun. Yes. Ini Minang banget deh. Ini orang Minang. Ini kalau gini gue nggak makan kampiun nih. Apa yang sulitnya? Indonesia atau luar negeri? Indonesia boleh. Indonesia boleh. Indonesia sebenarnya nggak ada yang sulit, cuma lama aja. Oh iya. Rendang, bebek. Iya, mungkin ya kalau misalnya yang paling menarik ya bakar batu ya. Oh. Bakar batu yang dari Papua. Iya. Yang favorit saya yang normal mendol. Ya, mendol yang dari Malang yang dibikin kayak perkedel. Oh. Gitu. Terus satu lagi, dua lagi si mie tempe. Gitu, jadi tempe saya keringin, saya jadiin tepung, terus kemudian dijadiin noodle. Gitu, jadiin ramen. Gitu. Terus yang ketiga tempe bar. Tempe bar jadi tempe dipanggang sampai agak crispy, terus dicampur-campur buat makanan fitness. Jadi daripada pakai coklat bar, orang luar apa segala macam, ini tempe bar. Kalau tempe bar bukan bikinan saya, tapi ada bikinan satu anak muda, ahli tempe, lulusan Harvard sama Stanford. Dia di Amerika, dia bikin itu. Kebetulan saya kenal, dia pernah bawain, jadi enak banget. Jangan takut buat nyoba makanan Indonesia. Kemudian jangan takut buat nyoba masak-masakan Indonesia. Karena kalau bukan kalian yang muda-muda, siapa lagi yang bisa melestarikan makanan dan bahan-bahan Indonesia. Karena dengan kalian suka makannya, suka masaknya, pasti petaninya juga akan diberikan efek yang baik dari segi ekonomi. Gitu. Kalau kurus, lebih untung nggak? Pasti, karena nggak perlu impor kan, Oh, iya. gitu. Jadi lebih green. Siap. Terima kasih, Chef Radian. Sama-sama, makasih.